Bapak Ibu sekalian, para dosen yang luar biasa yang berkenan hadir, yang akan nanti berbagi cerita, berbagi inspirasi kepada kita semua. Barangkali ada rekan-rekan mahasiswa dari UPJ yang hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga saya mau sapa teman-teman dari Sanmare, para pegiat lingkungan dimanapun Anda berada. Luar biasa ya, pagi ini kita boleh berkumpul, cuaca juga kecerahan. Pagi ini Bapak Ibu kita sungguh bisa bersyukur karena Bapak Ibu dosen akan membagikan ilmunya kepada kita ini tentang pengelolaan sampah anorganik yang biasa kita temui sehari-hari di rumah kita. Tema hari ini adalah pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomis. Apakah kita bisa mengolah sampah-sampah anorganik kita? Mari kita ikuti setiap sesi yang akan disampaikan oleh para pemateri dari UPJ. Rundown hari ini kita ada penyampaian 3 materi dan nanti akan ada demo yang nanti disampaikan oleh dari pihak UPJ, para Bapak Ibu dosen, dan juga demo dari Ibu Pipin selaku lingkungan hidup, Ketua Lingkungan Hidup Sanmare Gereja Kita Tercinta. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa sejenak agar webinar kita berjalan dengan lancar, Zoom kita diberikan sinyal yang lancar ya Bapak Ibu, kita bisa selesaikan dengan baik. Doa menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat dan mendengar narasi-narasi yang disampaikan dari video yang mengalir, baik dari UPJ maupun dari Sanmare ya. Menarik bukan ya? Nah, hari ini kita akan lebih jauh lagi. Saya ingin sampaikan tata tertib selama mengikuti webinar. Mohon nanti Bapak Ibu meng-unmute speakernya supaya nanti tidak terjadi bocor dan kita bisa mendengarkan dengan jelas. Nanti mohon host bila ada yang bocor, mohon segera di-unmute. Di kesempatan akhir akan ada tanya jawab. Nanti silakan Bapak Ibu mengajukan reaction hand-nya atau bisa diajukan di chat room kita nanti dari teman-teman UPJ atau dari tim Sanmare bila ada pertanyaan yang tidak bisa tercover secara langsung bisa dijawab dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan mendengarkan sambutan dari Ibu Pipin selaku Ketua Lingkungan Hidup Sanmare. Ibu Pipin, kami persilahkan. Terima kasih moderator Ibu Dani, para narasumber dari Universitas Pembangunan Jaya, seluruh peserta webinar hari ini, para pegiat lingkungan hidup, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini pada bulan terakhir di tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika seorang tokoh telah purna dan mundur dari ruang publik, sering orang bertanya, apa yang telah dia wariskan? Perubahan apa yang dia bawa terhadap dunia dan masyarakat? Begitu juga kita saat ini nantinya akan ditanya, apa yang telah kita wariskan kepada anak cucu kita?
Tentu kita tidak ingin menjawab bahwa kita telah mewariskan hidup baik yang berkelanjutan, bahkan untuk generasi penerus kita. Untuk itu kita saat ini dituntut untuk dapat mewariskan mata air yang baik. Dan bukannya air mata. Sebab usaha kita untuk meremajakan ibu bumi juga merupakan hal yang diminta Tuhan dari kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat merawat ibu bumi. Kali ini sebagian kecil dengan cara pemanfaatan sampah organik. Semoga dengan usaha kita ini turut membantu menjaga mata air yang baik yang merupakan sumber kehidupan kita dan juga pengejauhan tahan dari Tuhan sendiri. Dengan penuh keyakinan terjadilah. Amin. Selamat mengakhiri tahun 2021 ini dengan bahagia dan selamat menyongsong tahun baru 2022 yang penuh berkat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui upaya kita bersama melestarikan lingkungan. Limpah berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pipin. Saya serasa ada di lapangan upacara, menggelora semangat yang ditularkan oleh Ibu Pipin. Pasti Bapak Ibu di sana juga merasakan semangat yang sama dengan saya dan Bu Pipin kan? Keren. Kita kasih jempol untuk kita semua. Hei, mantap. Bapak Ibu, setelah Ibu Pipin memberikan sambutan, menyemangati kita, memotivasi kita dengarkan sambutan dari UPJ yang akan diwakilkan oleh Bapak Agus. Pak Agus, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita selalu. Kami dari Universitas Pembangunan Jaya hendak mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim lingkungan hidup Paroki Santa Maria Regina Bintaro, karena kami khususnya Prodi Arsitektur dan Teknik Sipil sudah diberi kesempatan untuk melakukan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dosen tidak hanya mengajar ataupun meneliti di kampus, tapi dosen juga memiliki kewajiban untuk berbagi ilmu pengetahuan khususnya kepada masyarakat di sekitar. Kegiatan ini sebetulnya merupakan salah satu implementasi bentuk kerjasama antara Universitas Pembangunan Jaya dengan Paroki Santa Maria Regina Bintaro. Melalui kegiatan ini kami dari UPJ juga sebetulnya ingin lebih mengenalkan UPJ kepada umat di San Mare khususnya, bahwa sebetulnya UPJ dan San Mare ini bertetangga sangat dekat, tidak sampai 15 menit dari UPJ ke San Mare, tapi mungkin kalau tidak kenal juga kita tidak dekat begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya di UPJ juga cukup banyak teman-teman mahasiswa kami yang merupakan aktivis penggiat OMK di San Mare, kemudian beberapa mahasiswa kami juga merupakan anak mahasiswa program ASAP. Nah, ini tentunya sebetulnya hubungan kami dengan San Mare sudah sangat dekat Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan webinar series ini ke depan kerjasama antara UPJ dengan San Mare bisa lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Kita sudah punya rencana ya Bu Pipin untuk tahun depan untuk terjun langsung menghijaukan gereja San Mare kita begitu. Akhir kata mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua sehingga kita juga semakin peduli terhadap lingkungan, melakukan upaya-upaya untuk menghijaukan lingkungan kita. Akhir kata, mohon maaf kalau dari UPJ nanti mungkin ada kiranya tutur kata yang tidak berkenan, tentunya itu adalah kesilapan kami, bukan suatu kesengajaan. Selamat pagi, salam sehat, berkah dalam. Terima kasih Pak Agus. Oh ternyata kita tetanggaan ya Pak ya, udah senang sekali ya.
kapan-kapan ya saya juga ikut mampir ke tetangga saya di UPJ lah ya, teman-teman sekalian. Baik, ini luar biasa Pak Agus menyemangati, memotivasi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan duet maut nih Pak Agus dan Bu Pipin akan berkolaborasi terus ya Bu Pipin untuk lingkungan hidupnya San Mare dan untuk masyarakat luas lainnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman ku terkasih dari San Mare, para mahasiswa pegiat lingkungan, kita masuk ke topik kita. Ada 3 topik yang akan disampaikan. Topik yang pertama, perilaku green dan kesadaran pelestarian lingkungan oleh Ibu Ratna Safitri. Beliau adalah dosen UPJ juga. Ya, mari kita berkenalan dulu dengan Ibu Ratna Safitri. Silakan Ibu Ratna. Ya, baik. Terima kasih Bu Dani untuk kesempatannya, Bu Pipin dan Bapak Ibu dari Gereja San Mare, kesempatannya untuk kita bisa berkolaborasi. Senang sekali hari ini. Baik, saya perkenalkan dulu tim kami untuk pagi hari ini yang akan sharing ya dengan rekan-rekan semuanya. Jadi kami di sini dari tim pengabdian UPJ itu ada 2 program studi yang terlibat. Di sini yang di foto yang terlihat oleh screen-nya Bapak Ibu adalah tim dari program studi arsitektur. Itu ada saya sendiri, Ratna Safitri, selaku Kaprodi Arsitektur. Kemudian saya juga dibantu Mbak Melania Pandiangan. Nah, ini juga dosen arsitektur yang juga kami semua tergabung di dalam Greenship GBCI ya. Kemudian ada Pak Halid Abdul Manan, beliau juga dosen prodi arsitektur yang juga merupakan Greenship Associate. Baik, saya langsung bisa mulai saja ya Bapak Ibu ya. Perkenalan selanjutnya, nah ini untuk tim dari program studi teknik sipil, ada Ibu Pratika Riris Putrianti, ini adalah dosen teknik sipil yang juga kepala program studi teknik sipil. Kemudian ada Pak Freddy John Philip Sitorus, juga dosen teknik sipil. Kemudian tadi yang sudah memberikan sambutan di awal ya, Bapak Agustinus Agustiawan, dosen teknik sipil yang juga merupakan wakil rektor bidang akademik di UPJ. Baik, sekian perkenalan dari kami kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ya untuk sharing nih. Sharing di sini kita sebenarnya saling mengingatkan tujuannya. Jadi bukan berarti kami dari UPJ terus ngajarin bahwa kami lebih tahu, enggak. Jadi kita sebenarnya sama-sama saling mengingatkan intinya, karena kan untuk kebaikan kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tren gaya hidup tanpa sampah. Ini kayaknya udah sering ya kita dengar, tapi apakah benar kita sudah memulai ini gitu. Nah, yang pertama adalah green behavior tadi, gaya hidup tanpa sampah. Ini saya mengingatkan ya, merefresh, karena tadi saya lihat di Gereja San Mare ini si lingkungan hidupnya sudah sangat aktif nih ya, sudah sangat aktif untuk menjaga lingkungan dengan berbagai kegiatannya gitu. Jadi di sini saya mengingatkan kembali, membakar semangat lagi gitu ya, karena kadang-kadang untuk sebuah kebaikan itu kita kadang semangatnya turun, kadang naik gitu ya, kadang konsisten. Nah, ini tujuan kita adalah sama-sama, kalau kita bareng-bareng tentu kita lebih kuat begitu ya. Oke, mengapa sih kita perlu? Ini saya ingatkan kembali, mengapa kita perlu menjaga lingkungan gitu ya, terus memikirkan sampah gitu. Apa pentingnya buat kita gitu ya? Nah, ini adalah gerakan yang susah-susah gampang Bapak Ibu untuk menjaga lingkungan, peduli lingkungan tuh kelihatannya klise mudah, tapi dilaksanakannya ternyata tidak semudah itu. Kita butuh sebuah komunitas gitu ya. Nah, saya pikir di San Mare sudah punya komunitas yang cukup baik, di UPJ juga punya komunitas yang cukup baik. Kalau kita berkolaborasi tentu kita makin masif begitu ya. Nah, ini kita refresh kembali bahwa mengingatkan ya Bapak Ibu, ini apa aja sih jenis sampah yang ada di sekitar kita dan sampah yang kita hasilkan. Kalau dilihat dari chart ini ya, ternyata sampah kita itu tuh tidak 100% sebenarnya sampah, dalam tanda kutip ya, sampah yang harus dibuang. Barangkali barang-barang yang kita buang itu belum waktunya dibuang, atau dia bukan sampah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari chart ini,
ada yang paling besar itu 50% sampah organik. Sampah organik itu kebanyakan dari apa yang kita konsumsi, sisanya gitu ya, dari apa yang kita masak, terus masih banyak sisanya gitu ya. Terus kita buang ke tempat sampah. Itu jadi sampah. Padahal itu bisa kita gunakan dan itu bukan sampah gitu ya. Lalu ada 15% sampah plastik. Hanya 15%, tapi kalau kita lihat di TPA sana, ya di Bantar Gebang misalnya, ternyata 15% itu luar biasa banyak ya. Kemudian ada sampah kertas 10%, lalu sampah lainnya ya ada logam, kaca, kain, elektronik juga ada 25% diantaranya. Nah, kalau kita menganggap bahwa apa yang kita buang itu tidak harus selalu dibuang, tentu chart ini akan berkurang. Sampah yang ada di Bantar Gebang sangat berkurang. Jadi ini yang akan kita lakukan hari ini ya bersama-sama Bapak Ibu ya. Nanti nah, coba kita lihat lagi. Kita refleksi diri lagi masing-masing gitu ya. Apakah kita sudah memulai atau belum? Kalau kita lihat di dalam keseharian kita, ya kita istilahnya jejak karbon ya. Apa yang kita konsumsi, kita hasilkan, kita lakukan tiap hari itu meninggalkan jejak karbon. Artinya meninggalkan limbah, meninggalkan polusi dan sebagainya. Dari mulai kita bangun tidur gitu ya, kita mulai dengan aktivitas, misalnya menyalakan HP, ya tentu HP itu ada konsumsi listriknya ya. Nah, konsumsi listriknya belum tentu dari sumber yang ramah lingkungan, gitu. Belum tentu dari solar panel ya. Lebih banyak kita dari fossil fuel ya, dari sumber energi yang tidak terbarukan. Kemudian kita baca koran mungkin atau minum kopi gitu ya. Di situ juga ada sampah yang dihasilkan. Kemudian kita mandi lalu kita menggunakan sabun, menggunakan air yang cukup banyak, yang itu semua tentu mempengaruhi kualitas lingkungan. Lalu kita makan. Nah, makan pagi hari mungkin ketika menyiapkan makan pagi atau makan hingga makan siang gitu ya, banyak sekali sampah organik yang kita buang atau kemasan-kemasan yang kita buang. Lanjut terus kita ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus begitu ya, menggunakan kendaraan juga meninggalkan jejak karbon, meninggalkan CO2 dan seterusnya. Selama bekerja pun begitu. Terus sampai kita mungkin break makan siang, break coffee time gitu. Terus meninggalkan jejak gitu. Sampai kita tidur lagi Bapak Ibu di rumah kita menggunakan AC, di kantor kita menggunakan AC yang kita nggak tahu sumber listriknya apakah ramah lingkungan atau tidak. Saya yakin sih sebagian besar dari kita sumbernya belum ramah lingkungan ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah mulai beralih. Tapi sebagian besar kalau di kita memang masih belum ya. Kita masih berproses menuju ke sana. Jadi jejak karbon satu orang saja dalam satu hari itu luar biasa banyak. Bayangkan kalau 1 bulan, 1 tahun, 1 kampus, 1 gereja, dan seterusnya. Wow, luar biasa gitu ya. Nah, ini mungkin saya mengingatkan kembali dari yang berbagai macam sampah di dalam acara kita hari ini kita agak fokus ke ngomongin sampah plastik begitu ya. Jadi kita belum ngomongin yang anorganik gitu. Maksud saya belum ngomongin yang organik, kita masih ngomongin anorganik yaitu sampah plastik. Mungkin untuk merefresh lagi perjalanan plastik seperti apa ya. Ini gimana? Kok nggak ada play-nya ya, Mbak? Kok nggak ada play-nya? Heard about a giant trash island in the ocean? Or that poor sea turtle and the straw? Maybe you've even heard how plastic is being found inside the fish we eat. The plastic crisis gets a lot of attention, but the headlines usually focus on the plastic that ends up in the environment. And that's just part of the story. The truth is, plastic has a whole life cycle that's hidden from view, one that harms people and the planet from start to finish. Let's start at the beginning. Plastic is made from fossil fuels like oil or fracked natural gas. Extracting those fossil fuels and turning them into plastics creates a lot of pollution.
pollution that most often affects marginalized communities nearby. As we've gotten better about using less oil and gas to power our lives, the fossil fuel industry found a lifeline in plastics. In fact, oil and gas companies are doubling down on plastic production, with plans to build or expand over 300 petrochemical plants in the US alone by 2025. But these companies already produce more plastic than we can use. So where's all that plastic going? A lot of it's flowing into new markets, in places like Asia, Africa, and Latin America. Because more than any other product category, plastic isn't driven by the demand for it, but by the supply. Corporations like Unilever, Nestle, and Procter & Gamble are aggressively marketing single-use plastic products around the world. These companies go to places like Indonesia, where I live, and push their products onto communities that just aren't prepared to deal with all that plastic. Maybe they're used to using natural packaging. Maybe they live on a tiny island without a system of waste collection. And on top of that, countries in the global north are shipping their own plastic waste into these countries too. When you add that all up, it's no wonder so much of this plastic ends up in the environment. And globally, that's where a whopping 32% of plastic packaging ends up. 40% goes to a landfill, where plastic just piles up for future generations to deal with. And 14% is incinerated. Incineration is a nasty business, producing toxic smoke and fly ash. These super expensive facilities depend on plastic to burn everything else. It is oil and gas after all. So they want to see more plastic, not less. Then there's recycling. Unfortunately, it's not the solution that many people think it is. Just 14% of plastic packaging gets recycled, and only 2% is effectively recycled, meaning it becomes something as useful as before. The rest is downcycled into something worse. And most recycled plastic is only recycled once, before ending up in landfills, incinerators, or the environment anyway. So it turns out that we can't burn, bury, or recycle our way out of this problem. And we can't just scoop all that plastic out of the environment either. That's like trying to bail out a bathtub with a teaspoon while the tap is on full blast. So how about we turn off the tap by shutting down the plastic machine? That means passing policies that create systemic change. Like phasing out the single-use plastics that pollute the most. Ending the fossil fuel subsidies that are fueling big plastic. And holding companies responsible for the plastic waste they create. That's how we can achieve our vision of a zero-waste future, where all of our products and packaging can be reused or repaired, effectively recycled or composted, and ultimately how we create a sustainable, circular economy that works for both people and the planet. Visit storyofplastic.org to learn more and take action. Ya, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Tadi kita sudah sekilas ya dengar cerita tentang the story of plastic gitu ya, yang hari ini akan kita bahas tentunya. Nah, kita bisa memilih ya Bapak Ibu menanggapi sampah plastik ini. Kita mau ngurangin atau kita mau tambahin terus. Ini kan paradoks ya. Dalam satu kesempatan kita ingin mengolah sampah plastik, terus dengan begitu kita menghasilkan plastik terus. Nah, tidak begitu juga. Tentu kita harus berupaya untuk merubah konsumsi kita, khususnya untuk plastik tadi ya. Jadi walaupun kita berupaya sampah yang ada kita optimalkan, tapi kita tidak harus terus menambah begitu. Nah, ini yang kita sebut dengan zero waste lifestyle gitu ya. Kita harus merubah apakah kita memilih lifestyle yang ini, yang zero waste, atau kita mau yang wasteful living. Yang wasteful living ini sangat mudah, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu mikir, nggak perlu milah, semua dibuang, semua dijadikan satu dan semua jadi sampah. Tentu tidak begitu ya, kita memilih untuk jalan yang mungkin lebih sedikit berkelok, tapi tentu tujuannya jauh lebih baik. Nah, ini hal yang mungkin Bapak Ibu sudah sering lakukan ya, teman-teman dari Gereja Santa
Maria Regina tentunya saya pikir sudah punya semua wawasan untuk melakukan hal yang baik untuk lingkungan. Salah satunya misalnya menggunakan barang yang dapat kita gunakan kembali, tidak menggunakan alat-alat makan atau dari plastik begitu ya. Kemudian memilah produk-produk yang digunakan sehari-hari seperti sabun dan lain-lain, tentu yang lebih ramah untuk lingkungan, kemasannya lebih sedikit mungkin ya. Kemudian menggunakan bahan-bahan atau produk yang bisa didaur ulang dengan mudah seperti kemasan kardus gitu ya, menghindari penggunaan plastik intinya seperti itu. Nah, sebenarnya selain kita mengurangi penggunaan plastik tadi, masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Contohnya kita menekan ego untuk selalu konsumtif gitu ya, untuk membeli gitu ya. Karena dengan kita membeli, tentu kita membeli kemasan. Nah, membeli kemasan artinya makin banyak sampahnya gitu ya. Kita bisa memulai dengan membeli apa yang kita butuhkan saja. Kalau kita butuh produk isi ulangnya, tentu kita bisa membeli produknya saja tanpa plastiknya, tanpa kemasan plastiknya. Ya, apalagi ibu-ibu ya tahu ya sekarang lagi belanja online masif sekali, itu sedih sekali ya kalau lihat perjalanan belanja online itu di mana di dalam prosesnya banyak sekali sampah yang dihasilkan gitu ya. Nah, kita juga mulai bisa memilih untuk menggunakan barang yang ada gitu ya. Bukan berarti barang bekas itu tidak layak atau barang yang ada di rumah itu tidak layak gitu. Coba kita lihat kembali apakah itu bisa kita gunakan, apakah itu bisa kita optimalkan gitu ya. Tentunya kita akan membawa perubahan walaupun sedikit, tapi itu perubahannya cukup besar untuk lingkungan. Kemudian kita mulai membiasakan diri membawa bekal ke sekolah atau ke kantor ya untuk anak-anak atau keluarga kita tercinta, karena dengan membawa bekal itu mengurangi sampah kemasan plastik itu banyak sekali gitu ya, karena kalau kita beli di kantor gitu ya dengan ojek online misalnya gitu ya, tentu kemasannya itu banyak sekali pembungkusnya gitu ya. Sementara kalau kita bawa bekal, kita tidak menghasilkan sampah gitu di kantor. Baik, ini yang lain lagi yang bisa kita lakukan untuk lingkungan adalah go digital. Jadi mungkin di sekolah atau di kantor gitu ya, kita sudah mulai menghindari penggunaan kertas. Walaupun kertas ya Bapak Ibu memang bisa didaur ulang gitu ya, bisa digunakan kembali, tapi kita juga menebang pohon yang itu tumbuhnya lama, butuh waktu puluhan tahun begitu. Nah, itu antara demand ya itu tuh terlalu tinggi dibanding si produksi pohon kayunya gitu. Jadi nggak seimbang. Jadi tetap kita harus berusaha mengurangi dengan reduce penggunaan paper ya. Jadi istilahnya paperless gitu ya. Nah, tentu dengan ini kita juga sebenarnya banyak mengurangi footprint yang lain gitu. Jadi kita ngurangin CO2, kemudian kita tidak harus ke kantor karena segala sesuatu bisa kita lakukan dengan digital ya, seperti meeting kita sekarang ya. Jadi mengurangi polusi begitu. Lalu untuk menghemat waktu juga banyak hal yang bisa kita hemat tentunya dengan go digital ini. Lalu mungkin saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mengingat ya, kalau kita mau membeli sesuatu, kita mau mengkonsumsi sesuatu gitu, kita perlu berpikir ulang. Apakah kita memang benar-benar membutuhkan barang yang mau kita beli ini? Jadi think before you buy, ini hashtagnya seperti itu. Pertanyaan pertama, kalau kita mau membeli barang, dicamkan lagi di pikiran kita, apakah kita benar-benar butuh barang ini? Lalu tanya lagi, apakah kita punya barang yang sama di rumah? Jangan-jangan kita punya tapi kita beli lagi gitu karena modelnya baru dan seterusnya ya. Ini penyakitnya kita nih ibu-ibu nih ya. Sekedar fashion padahal di rumah tas udah numpuk, baju udah numpuk tapi terus membeli gitu ya. Nah, coba kalau kita pikirkan kembali mungkin kita bisa menekan ego kita tadi. Atau ada barang-barang yang mungkin kita tidak perlukan harus membeli gitu ya. Jadi kita bisa meminjam atau menyewa. Nah, itu adalah salah satu alternatif gitu ya dengan meminjam atau menyewa. Apalagi barang-barang yang digunakan hanya dalam waktu singkat gitu ya, jadi tidak harus sebenarnya semua kita beli gitu. Lalu ketika kita tergoda ya Bapak Ibu ya, nah kemarin ini 12/12 ya belanja online, aduh diskonnya luar biasa banyak, itu godaan. Barangkali ketika
kita pikirkan ketika barang ini nggak didiskon, kita kan nggak beli. Tapi begitu barang ini diskon, kita buru-buru beli karena ngejar diskonnya. Padahal belum tentu kita butuh. Nah, itu sih. Jadi itu juga saya praktis ya buat diri saya sendiri, karena saya juga kaum hawa ini yang tentu punya godaan juga terhadap konsumtif gitu ya, passion dan seterusnya. Tapi saya berusaha mengingat kembali untuk, aduh, ini nggak perlu, karena ini bakal numpuk dan seterusnya gitu ya. Sehingga ketika kita memikirkan kembali, kita benar-benar membeli barang yang kita butuhkan, dan kita memikir sampai siklus barang ini akan kemana nantinya gitu. Jadi kalau kayak mau beli baju gitu ya, sampai kapan ini saya gunakan gitu kan? Apakah ini akan sekali, 2 kali digunakan, atau bisa di mix match dan seterusnya, seperti itu kira-kira. Nah, nanti untuk mengenai recycle, donasi, upcycle, nanti dijelaskan sama Bapak Ibu yang lain ya untuk lebih detailnya. Intinya saya di sini mau ngajak Bapak Ibu untuk merefresh, mengingat kembali, menyemangati diri kembali untuk semangat hidup tanpa sampah. Itu butuh tekad yang kuat, Bapak Ibu. Percaya, saya yakin semua tahu, tapi seberapa kuat tekad kita untuk memulai gitu ya. Karena gaya hidup ini tidak akan berhasil hanya dalam waktu semalam. Ini butuh kebiasaan. Kebiasaan kecil setiap hari tentunya akan memberikan dampak besar. Jika kita semua nih, mulai dari yang hadir di sini ya, terus mengajak keluarga di rumah untuk mulai berubah ya. Mungkin karena ini momennya sudah sebentar lagi tahun baru ya, Natal, tahun baru, mungkin resolusinya kita bisa tambahkan salah satu resolusi lagi ya. Tentu Bapak Ibu punya resolusi yang lain ya terkait dengan kehidupannya. Bisa ditambahkan untuk lingkungan ya, kita mulai di resolusi tahun 2022 untuk memulai memilah sampah yang kita hasilkan gitu ya, untuk mengurangi begitu ya. Begitu juga misalnya ketika Natal ya, itu tentu banyak sekali ya yang euforia untuk menghambur-hamburkan uang untuk belanja, untuk baju baru dan seterusnya. Mungkin kita bisa tekan dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengingatkan kembali untuk diri saya sendiri juga tentunya. Nah, pada akhirnya sebenarnya yang paling ramah lingkungan, the most environmentally friendly product is the one you didn't buy. Jadi sebenarnya yang paling ramah lingkungan ya kita nggak beli. Seperti yang di video tadi, mau seberapapun kita ngurangin, tapi kalau kerannya nggak ditutup itu luber. Sampahnya luber. Nah, tadi kan diajak, ya udah gimana kalau kerannya kita kecilin deh, paling enggak kalau kita belum bisa nutup ya kita kecilin. Tentu dengan tadi kita menekan ego kita untuk tidak menghasilkan sampah dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu mudah-mudahan menyemangati Bapak Ibu semua untuk bisa bergerak sama-sama ya untuk go green sama-sama. Tapi ternyata di sekitar kita sudah banyak sampah juga gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi sampah-sampah ini? Nah, nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Ibu dosen yang lain. Mungkin demikian dari saya ya. Kesempatannya saya berikan kepada Ibu Melan ya selanjutnya. Silakan Ibu Melan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Paparannya. Sebelum ke Bu Ratna, saya mengingatkan lagi dan kita berflashback nih ya teman-teman sekalian bahwa hidup kita ternyata ada meninggalkan jejak karbon nih. Nah, terus gimana Bu, belanja 12-12-nya banyak nggak kemarin? Saya lumayan loh Bu. Nah itu Bu. Pasti kita gitu semua ya. Kita semua pasti tergoda ya Bu ya. Iya, dan tapi diingatkan lagi resolusinya yang tadi Ibu Ratna sampaikan. Ayo kita mulai proses untuk bijak kelola sampah plastik kita tentunya ya. Nah selanjutnya nih Bapak Ibu teman-teman sekalian, para rekan mahasiswa, pegiat lingkungan, teman-temanku tersayang dari Gereja San Mare, Ibu Melania akan menyampaikan materi tentang sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Seberapa sih dampaknya terhadap lingkungan? Yuk Bu Melania, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Dani. Terima kasih juga Bu Ratna buat paparan sebelumnya. Sama-sama Mbak. Tadi kan Bapak Ibu kita udah tahu ya, kita harus punya kesadaran untuk mengurangi sampah, untuk mengolah sampah. Tapi kesadaran itu kita harus mulai dari apa sih yang kita akan rasakan gitu ya, kalau kita punya banyak sampah
Gitu. Jadi apa dampaknya plastik terhadap lingkungan kita begitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu, plastik itu hanya bisa digunakan satu kali kebanyakan ya. Jadi sampah plastik botol minum air itu kan tidak disarankan untuk digunakan berkali-kali. Lalu plastik untuk kita bawa kresek-kresek itu, kita kalau belanja, ibu-ibu kalau belanja kan disediakan plastik, itu juga proses degradasinya itu butuh waktu yang sangat lama, kebanyakan lebih dari 450 tahun gitu ya. Tapi di luar itu, selain itu, bikin plastik itu mahal banget ternyata. Dari biaya produksinya, resinnya begitu ya, untuk diolah sampai menjadi plastik yang bisa kita pakai, itu ternyata sangat mahal. Kita udahlah buang-buang duit untuk hal yang merusak lingkungan kita ternyata, Bapak Ibu. Itu mungkin bisa jadi salah satu motivasi untuk kita mulai nih kesadaran untuk berperilaku green gitu ya, yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Ratna tadi. Dan dampaknya itu bisa juga terhadap laut ya. Sumber kehidupan kita itu banyak dari laut. Makanan-makanan kita ada di laut, ikan-ikan segitu ya. Itu rata-rata sampah yang dikumpulkan dari berbagai negara, seperti yang ada di video Bu Ratna tadi yang pertama, itu setelah ke TPS, ke TPA, itu banyak juga yang dibuang ke laut, Bapak Ibu. Jadi setelah di laut itu efeknya apa? Biota laut itu jadi dalam kondisi kritis. Selain itu di laut kita akan jadi kotor karena sampah-sampah plastik itu ringan ya. Jadi mungkin dia nggak akan masuk ke dalam laut, ke dasar laut, tapi dia akan ada di permukaan laut, ngambang begitu ya, mengapung di permukaan laut, dan itu akan membuat laut kita kotor gitu ya. Akan juga menutup cahaya yang untuk masuk ke dalam laut sehingga si biota lautnya jadi kekurangan cahaya. Mereka jadi kritis begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh slide-nya nih, masker. Kita kan selama ini pasti ya, Bapak Ibu kalau kemana-mana pasti pakai masker ya. Ini wajib, bahkan kalau nggak pakai masker, ini bisa membahayakan nyawa kita kalau kita keluar begitu ya Bapak Ibu. Tapi kita sadar nggak sih talinya ini loh, tali maskernya ini kalau kita tidak melakukan apapun ya, ini bisa kalau dibuang ke laut tanpa di-recycle, kebetulan ini masker masuk ke laut gitu, itu bisa mencekek, ini ada penyu laut gitu ya, mencekek atau ikan gitu. Jadi dia akan masuk gitu ya, kan kecil ya ikan itu, terus kecekek lehernya, bisa mati gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Hal kecil aja kalau masker. Jadi sebelum kita buang, Bapak Ibu, mungkin kita bisa gunting ujung talinya. Jadi nggak berjebak binatang laut, atau mungkin menjebak binatang-binatang lainnya ketika kita masker ini masuk ke TPS atau TPA gitu, ada kucing lewat misalkan, lalu jadi celaka begitu ya, terutama di lautnya sih, jadi akan kecekek leher ikannya begitu atau penyunya. Mungkin ini hal kecil ya, mungkin bisa kita lakukan setelah acara ini ya Bapak Ibu. Jadi ada masker, kalau maskernya kita sudah selesai pakai, kita bisa gunting ujung talinya ya, dua-duanya digunting dulu sebelum kita buang. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Hal lainnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah terlanjur punya sampah, pasti kita udah bersemangat nih, oh saya mau menyelamatkan lingkungan gitu. Tapi itu namanya kebiasaan yang perlu dibangun ya Bapak Ibu. Pasti ada jatuh bangun dalam membangun kebiasaan itu. Aduh lupa nih, udah terlanjur check out 12 gitu ya. Udah terlanjur beli. Aduh, saya lupa bawa kantong plastik. Saya lupa bawa tas belanjaan ke Alfamart gitu ya. Terpaksa deh saya pakai plastiknya gitu. Atau apapun itu Bapak Ibu. Pasti ada jatuh bangun dalam membangun kebiasaan itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah yang udah terlanjur kita punya? Itu ada 5 R ya Bapak Ibu. Pertama refuse, reduce, reuse, recycle, and route gitu ya. Apa itu? Saya akan jelaskan satu-satu gitu ya. Pertama itu refuse. Paling pertama banget yang harus kita lakukan adalah kita menolaknya gitu ya. Kalau misalkan lupa bawa tas belanja ke Indomaret, ya kita jinjing dulu lah, kita bawa gitu ya. Masuk, kita pegang aja gitu. Kita hindari single use plastik, tas atau botol air mineral gitu ya. Kan kita bisa bawa tumbler kemana-mana, jadi kita bisa pakai tumbler gitu ya. Atau alat makan plastik. Biasanya kan kita kalau pesan GrabFood gitu ya,
pasti ada alat makan plastiknya. Kan bisa dipilih di uncheck gitu ya. Cutlery needed itu. Nah, itu cutlery-nya jangan dicek gitu ya. Jadinya tidak perlu diberikan ke kita alat makan plastiknya begitu ya. Lalu nih Bapak Ibu kalau ke hotel ya, biasanya dulu sih saya kalau ke hotel itu semua sabun-sabun, sikat gigi itu saya ambil, saya koleksi gitu ya. Mungkin saya pakai lagi buat yang lainnya. Tapi setelah sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan, saya jadi nggak pakai itu sama sekali. Mungkin kita bisa memulai dengan kalau kita nginep ke hotel, kita bawalah sabun dan alat mandi sendiri begitu ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu pakai yang dari hotel, kecuali kalau terpaksa sekali ya. Kalaupun terpaksa sekali ya kita bawa pulang botolnya, mungkin kita bisa gunakan untuk travel pack yang lainnya begitu ya. Lalu hal-hal semua yang kecil-kecil Bapak Ibu, semua hal yang sifatnya hanya sekali pakai itu kita hindari dulu, kita refuse gitu, kita tolak gitu, say no tuh plastik-plastik yang sekali pakai begitu ya Bapak Ibu. Ini R yang pertama. R yang kedua, itu kita mengurangi, kita beli barang yang, kita pilih barang yang bisa dipakai kembali ya, barang-barang yang bisa diperbaiki kembali, bukan yang sekali pakai kayak tadi, kita udah say no, terus kita kurangi. Kita menghindari beli barang yang nggak begitu diperlukan. Ayo kita refleksi kemarin 12-12 dari semua barang yang dibeli, apakah betul semuanya kita perlukan atau apakah itu karena aduh ini mumpung murah nih kapan lagi gitu ya. Ya saya juga kadang suka seperti itu ya, ini mumpung murah kapan lagi check out lah gitu ya. Kita hindari seperti itu, kita kurangin yang tidak begitu diperlukan. 12-12 itu sponsor ya, iklan yang meningkatkan konsumerisme. Kita kurang-kurangin aja Bapak Ibu. Jadi kita udah tahu hari ini 12-12 banyak diskon pasti ya. Nanti juga menjelang Natal tahun baru pasti banyak diskon. Hindari aja. Kita jangan lihat dulu marketplace-nya. Jangan buka-buka Shopee, jangan buka-buka Tokopedia. Jangan buka-buka apapun marketplace online itu begitu ya. Biar kita nggak tergiur. Hanya membeli apa yang kita butuhkan. Hanya membeli apa yang udah rusak begitu ya, teman-teman. Yang R yang ketiga, itu kita menggunakan kembali. Ini yang pertama nih, fast fashion trend ini mungkin tanpa kita sadari ya, Bapak Ibu. Aduh, bajunya udah jelek nih. Aduh, baju saya udah ketinggalan zaman, pengen beli baju baru yang lebih ngetren gitu. Tapi apakah baju itu kemudian, baju yang lama itu kemudian kita bisa gunakan sebagai apa begitu? Apakah hanya menumpuk di lemari? Jadi setiap bulan kita beli baju baru, tapi baju yang lama apakah hanya menumpuk di lemari, jadi sampah begitu ya? Atau bagaimana? Ini fast fashion ini ternyata juga membahayakan lingkungan. Mungkin kita bisa memulai dengan ada banyak sekarang jasa-jasa untuk menyewa pakaian Bapak Ibu. Mungkin kita bisa langganan ke vendor tersebut begitu ya. Kita sewa pakaiannya tiap bulan, tiap minggu kita punya pakaian baru, tapi pakaian itu juga digunakan oleh yang lainnya yang ingin menyewa gitu. Misalkan kita ingin ke acara pernikahan seseorang gitu ya, dibandingkan kita membeli baju baru, mungkin kita bisa menyewa begitu ya. Selain menghemat uang juga, karena pasti kalau menyewa akan lebih murah daripada kita beli baru ya, juga menyelamatkan lingkungan begitu. Lalu kalau misalkan ada barang-barang di rumah yang rusak, kayak misalkan tutup kloset itu ya, daripada kita beli baru, lebih baik kita perbaiki dulu. Selama bisa diperbaiki, kita perbaiki dulu. Kalau kita udah punya barang-barang, kita cek, kita data barang-barang apa. Misalkan gampangnya nih, yang cewek-cewek atau ibu-ibu gitu ya, pakaiannya diingat, bajunya apa aja sih yang kita punya. Jadi ketika kita mau beli baju baru gitu ya, oh ada kok baju yang udah mirip, untuk apa saya beli baru gitu ya. Atau kalau kosmetik nih, biasanya ibu-ibu gemarnya sama kosmetik ya, lipstick gitu, lipstick baru gitu. Aduh, shade warna ini tuh mirip, saya pengen beli shade warna baru ini deh, yang warna merah bata gitu. Tapi saya sebenarnya udah punya yang warna merah bata agak terang sedikit gitu. Hanya perbedaan satu tone color, kita jadi nggak usah beli udah punya gitu. Untuk apa begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, R yang keempat itu adalah recycle. Nanti ini setelah materi yang ini akan dibahas mengenai recycle yang lebih detail gitu ya. Bagaimana kita bisa nge-recycle plastik, sendok plastik tadi kalau udah terlanjur dipakai ya, udah terlanjur dapet, bagaimana kita nge-recycle tutup galon gitu. Nanti akan ada workshopnya sendiri.
plastik ini bisa di-recycle jadi apapun. Ada yang bisa jadi vas seperti itu ya, bisa jadi sendal, atau bisa jadi baju juga. Ini yang di kanan atas itu Emma Watson pakai baju recycle dari plastik begitu ya. Kalau kita menggali ide kreatif kita, mungkin kita bisa mendapatkan ide-ide yang bagaimana sih caranya bisa gunakan plastik itu lagi. Kertas juga bisa di-recycle, Bapak Ibu. Bisa jadi tas, bisa jadi lampu, bisa jadi pohon Natal ya. Bentar lagi kita kan yang akan merayakan Natal gitu ya, pohon Natalnya bisa jadi kertas bekas gitu. Bahkan penelitian di Swiss nih bisa menggunakan kertas dan kardus itu menjadi rumah prefabrikasi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengolah menggunakan berbagai ilmu pengetahuan gitu ya, kertas itu bisa digunakan sebagai rumah ya ternyata ya. Ayo, siapa yang udah mulai melirik-lirik, wah saya pengen punya rumah kecil dari kertas gitu, atau mungkin yang dari yang hal kecil dulu, kandang binatang dari kertas gitu ya. Mungkin bisa kita mulai menggali ide-ide kita seperti itu ya. Aluminium dan kaleng juga bisa digunakan kembali jadi tempat pensil, jadi vas, jadi tempat tanaman, jadi lampu, atau jadi wreath untuk di depan pintu ya buat Natal gitu ya Bapak Ibu. Bisa juga jadi tempat lilin. Ini macam-macam sekali yang bisa kita recycle. Jadi sampah-sampah yang ada, jangan cepat-cepat langsung dibuang deh. Setelah di reuse, kita recycle dulu gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah rot. Yang terakhir ini, kalau tadi itu adalah sampah anorganik, ini adalah sampah organik. Jadi kalau ibu rumah tangga ada sampah domestiknya, itu dikumpulkan. Kita bisa composting, metode composting mungkin nanti kegiatan berikutnya kita bisa melakukan itu, salah satu alternatifnya, bisa digunakan sebagai pupuk gitu ya, material tanam begitu. Selanjutnya, jadi dari 5R tersebut mungkin kita bisa pertimbangkan untuk gunakan barang yang alternatifnya eco-friendly begitu ya. Bapak Ibu gunakan botol minum yang reusable, jangan beli jangan beli air minum kemasan yang hanya sekali minum, mungkin kita bisa pakai botol air tumbler gitu. Sikat gigi itu kan kita perlu ganti sikat gigi sering ya, setahun bisa 3-4 kali lebih bahkan ya, 10 kali begitu bisa. Itu lebih baik kita pakai sikat gigi bambu gitu ya, yang lebih ramah lingkungan. Lalu tote bag juga pakainya yang reusable, jangan yang dari plastik begitu. Nah, bumi kita itu punya batasan ya. Ini mengingatkan kembali kita sudah sadar, tapi mumpung ada acara ini, ayo semangatnya kita naikin lagi. Bumi kita punya batasan, mari kita jaga bareng-bareng. Kenyamanan yang kita dapatkan sekarang, tapi yang sifatnya mengganggu lingkungan itu sebenarnya bukan kenyamanan yang hakiki, bukan kenyamanan yang sesungguhnya. Karena dia akan mengganggu keberlangsungan bumi untuk generasi-generasi kita selanjutnya begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita nyaman nih bawa kantong plastik belanja, kita kan nggak perlu ya repot-repot bawa tas belanjaan kemana-mana. Kita nyaman hanya tinggal minta plastik dari supermarketnya, minta plastik dari minimarketnya, lalu tinggal bawa pulang gitu. Nyaman ya saat itu. Tapi efeknya, dampaknya terhadap lingkungan itu ternyata panjang. Plastiknya tidak bisa didegradasi dengan cepat begitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai naikkan kembali semangatnya untuk menjaga lingkungan kita. Setelah ini akan dilanjutkan bagaimana caranya mengolah sampah plastik yang kreatif ya oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya. Ini akan lebih praktikal. Demikian Bu Dani. Terima kasih Bu Melan. Oh ternyata 5R ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin beberapa dari kita dulunya mengenal 3R. Nah sekarang kita dikenalkan lagi dengan 5R. Yang terakhir adalah ngompos, betul ya Bu Melan ya. Kedepannya kita akan belajar kelola sampah organik kita. Sebelumnya Ibu Ratna, Ibu Melan ada pertanyaan apakah perlu mengisi daftar hadir? Yang tadi dan mungkin dari rekan mahasiswa mungkin perlu di follow up di chat room ya untuk mengenai daftar hadir. Dan tadi ya, Bu Melan sempat Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir. Oh ya, silakan Bapak Ibu sambil chat di ruang chat room-nya kita isi daftar hadirnya.
Terima kasih Bu Melan pencerahannya yang mengenai itu apa ke hotel itu saya banget Bu suka bawain tuh. Pasti ibu-ibu juga gitu kan, selain buat koleksi, buat refillan juga. Tadi juga ada komen, dibayar itu loh. Oke, kita semakin berbijak lagi. Selanjutnya, semakin menarik ya teman-teman sekalian. Topik ketiga kita, kreativitas dalam pengolahan sampah anorganik. Disampaikan oleh Bapak Khalid Abdul Manan. Seperti apa kreativitasnya? Pak Khalid, silakan. Baik, Bu Dani, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, tadi kalau ada mention tentang sabun ya, betul. Daripada tidak digunakan, lebih baik kita bawa pulang terus nanti dipakai ya, supaya tidak sia-sia, tidak buang. Bapak Ibu sekalian, tadi oleh Bu Ratna sudah disampaikan tentang ketika kita melakukan sesuatu pasti kita perlu alasan gitu, tujuan, dan berpindah habit atau berpindah kebiasaan menjadi lebih green. Pastinya kita perlu tahu mengapanya, tadi sudah dijelaskan, lalu kemudian apa saja yang bisa dilakukan, teknis-teknisnya sudah disampaikan juga oleh Bu Melan. Di bagian ini, saya pribadi akan lebih mungkin mengantarkan, sebelum nanti kita masuk ke workshop kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana tadi mengelola sampah secara kreatif, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di sini, tadi kita sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Jika belum terjadi, maka kita mencegahnya. Jadi mencegah tadi, misalkan belum ada barang-barang yang tidak terpakai, banyak sampah yang mungkin belum ada di rumah kita, mungkin kita akan mencoba mencegahnya dengan tidak membeli yang berlebihan, mengurangi penggunaan kantong plastik dan seterusnya. Itu adalah pencegahan. Lalu yang muncul pertanyaannya mungkin setelah ini mungkin kita akan mencegah mengurangi seperti itu. Tapi bagaimana jika sekarang saat ini jika kita melihat ke kiri ke kanan itu sudah ada sampah di rumah kita yang sekarang. Itu mau diapakan seperti itu. Cara biasa yang kita lakukan yaitu pastinya yaitu tadi ya, kita kumpulkan lalu kemudian kita buang ke tempat sampah. Seperti itu. Nah, dari 5R tadi ya yang sudah Bu Melania sampaikan, kita di sini akan fokus lagi, jadi tadi ada plastik, ada 5R, maka kita akan fokusnya ke bagian yang recycle-nya, yaitu mengolah kembali, mendaya gunakan kembali barang yang sudah ada untuk menjadi barang yang baru yang bisa digunakan. Seperti itu. Selanjutnya di sini mengelola sampah secara kreatif itu bermakna dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sampah seperti namanya sampah tidak ada gunanya. Dia akan dibuang, dia akan merupakan hal yang kita singkirkan, hal yang tidak ingin kita lihat seperti itu. Nah, mengelola secara kreatif berarti itu memberikan nilai manfaat, added value pada sampah yang ada tadi. Contohnya bermacam-macam dan tadi juga di teaser video yang sudah disampaikan, Gereja San Mare bersama umat sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa bermanfaat karena itu tadi dari sampah yang harusnya dibuang itu kita memberikan nilai guna pada sampah. Nah, dari nilai guna ini maka kita secara kreatif akan sampai ke poin yang kedua yaitu menciptakan nilai ekonomisnya. Nah, ini bagaimanapun kita perlu tadi selain motivasi bahwa untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik pastinya ya, tanpa sampah. Nah, di sini juga ada peluang dari setiap permasalahan itu ada peluang yang bisa kita ambil. Dan untuk sampah itu sendiri ada peluang ekonomis yang bisa kita ambil. Tagline-nya adalah dari sampah menjadi rupiah seperti itu. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita banyak yang aware dan juga memanfaatkan sampah ini yang menurut sebagian orang, sebagian besar adalah hal yang tidak ingin kita lihat itu menjadi sebuah hal yang bernilai. Contoh mungkin kalau yang berskala besar ada pabrik pengolahan plastik yang merecycle barang-barang seperti plastik, seperti itu, seperti ini contohnya. Yang pertama, secara kreatif limbah plastik. Di sini barang-barang plastik yang tadinya kita mau buang itu dihancurkan, diolah menjadi biji plastik, dan diolah menjadi barang-barang yang seperti kayu, seperti kursi, seperti meja, seperti bagian atas top table dari meja, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah peluang di mana secara pemanfaatan, secara produk, dia mempunyai nilai guna, menarik untuk dilihat, secara lingkungan baik karena ini dari biji plastik yang ada itu tidak dibuang, tidak ditanam karena untuk plastik butuh waktu bahkan salah satu penelitian menyebutkan sampai 450 tahun pun tidak akan terurai. Tapi dengan didaya gunakan menjadi barang seperti ini akan bisa memberikan nilai yang tidak hanya berguna tapi juga mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya di masa sekarang masyarakat sejujurnya sudah mulai aware tentang green seperti itu dan barang-barang yang berasal dari pengolahan tadi justru
kalau kita lihat mempunyai harga yang bisa jadi lebih mahal dibandingkan barang yang biasa dengan material yang pada umumnya. Lalu kemudian contoh yang lain, pengolahan sampah secara kreatif. Kita punya plastik, kita punya botol atau kaca. Ini hal yang mungkin biasanya ada juga di rumah kita ya. Botol kecap, tidak menyebutkan merek, botol minuman, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa olah menjadi tempat lilin, lalu kemudian menjadi gelas juga, menjadi tempat tatakan makanan, dan seterusnya. Ini sebuah hal yang kita sebut sebagai mengelola sampah secara kreatif. Lalu kemudian yang contoh yang lain, kita bisa mengolah sampah yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah tadi botol dalam skala kecil menjadi peralatan untuk makan. Dalam skala yang lebih besar, maka kita bisa mengolahnya menjadi hal yang lebih besar lagi, ya, memanfaatkan lebih banyak limbah, tapi juga menjadi hal yang estetis dan bernilai ekonomis juga. Kalau di sini dalam skala arsitektur ini menjadi bagian dari objek arsitektur menjadi material dari satu bangunan. Di satu sisi kita mengurangi jumlahnya, jumlah tadi ya, jumlah material sampahnya. Di sisi lain penggunaan material ini mengurangi nilai biaya yang kita keluarkan untuk membeli material. Untuk dinding yang misalnya awalnya dari bata, kita gunakan botol sebagai penggantinya. Secara estetika iya, secara ekonomis juga iya. Ini dalam skala yang lebih besar. Dan yang terakhir, contoh yang lain, nah ini kita juga bisa mulai dari apa kita setiap beli makan, mungkin beli nasi goreng Jawa gitu, atau mie godok seperti itu. Biasanya nanti akan mendapatkan sebuah plastik, akan mendapatkan sendok plastik. Sendok plastik sekali kita makan 3 hari mungkin lama-lama menjadi banyak. Dan ini bisa kita lakukan, bisa kita olah menjadi benda tadi ya, secara kreatif menjadi benda yang bernilai. Dalam hal ini adalah lampu. Dan lampu ini jika kita jual, ini akan mempunyai nilai ekonomis juga. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari tim Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Kepada moderator mungkin saya kembalikan dulu sebelum nanti disampaikan ke tim workshop-nya. Baik, Pak Khalid. Terima kasih, inspirasi sekali tadi Pak, dari sendok-sendok ya Pak ya, itu tadi lampu-lampu yang dibuat itu ya, dan gedungnya ada dari botol-botol kalau nggak salah saya lihat. Ya Bapak Ibu, karena orang arsitektur, jadi kreasi gitu kan, dapat aja ya dari sampah bisa dikelola, dibuat jadi aja, dan itu kita, oh iya ya bisa nih sepertinya kita dapat pancing nih, apalagi nih sampah-sampah yang ada di rumah kita bisa kita buat semenarik mungkin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, para pegiat, teman-temanku terkasih dari Gereja San Mare, yang 3 sesi yang sebelumnya kita berteori nih. Sekarang kita akan berdemo. Nah, cuman kita akan melihat dulu, menyaksikan dulu nih demonya yang akan secara webinar. Mungkin kita biasa berdemo langsung ya, kalau dalam keadaan non-pandemi kan kita bisa hadir, kita bisa bawa materi-materi, kita praktek langsung. Saatnya kita menyaksikan demo yang akan dibawakan oleh Pak Agus, Ibu Riris, dan Pak John. Membuat apa Bapak Ibu sekalian? Kita akan membuat lampu hias dan sendok dari plastik. Wah, bagaimana? Apakah bisa? Kita berikan kepada pakarnya. Silakan para narasumber bertiga. Baik, terima kasih Bu Dani. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi dari Teknik Sipil kami tim bertiga, Pak Agus, saya dan Bu Riris akan sharing berbagi Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kami juga sama-sama belajar, ya kami juga mencoba memanfaatkan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna, oleh Bu Melani dan Pak Khalid terkait bagaimana sampah yang bermacam-macam khususnya di plastik ya. Kita tahu sampah plastik bukan hanya sendok ya, walaupun di sini kita akan coba berdemo bagaimana memanfaatkan sampah plastik. Sampah plastik bisa juga berupa botol, bisa juga berupa kantong kresek, kantong plastik, bisa juga berupa sendok ya, banyak sekali macam-macamnya. Mengingat waktu juga terbatas, kita juga sudah mencoba membuatkan video tutorial, dan jika berkenan nanti kita akan share linknya juga, sudah kami
masukkan dalam YouTube. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum memulai demo ini, kami akan mencoba memutarkan video secara lengkap proses pembuatan lampu dari bahan sendok plastik. Durasinya sekitar 2 menit, nanti lebih kurangnya mungkin kita akan bahas lagi setelah video ini kita tampilkan. Mungkin sekian penyampaian dari kami tim teknik sipil, mungkin bisa dilanjutkan pemutaran video oleh Ibu Pratika Riris. Silakan Ibu. Halo semua, kali ini kami dari program studi teknik sipil UPJ ingin membuat lampu hias dari barang bekas. Kita siapkan alat dan bahannya, sendok plastik, steker dan fitting lampu, bola lampunya, lem tembak, kabel dan selotip, gunting dan obeng. Langkahnya seperti ini ya. Pertama-tama rangkai kabel, fitting lampu, dan stekernya. Lalu kita potong botol plastik bekas menjadi 2 bagian. Lubangi bagian bawah botol. Pasang mulut botol ke bagian bawah botol, kita berikan lem supaya kuat. Kita bisa hias dengan tali rami. Kita patahkan sendok plastik dan beri lem. Lalu kita susun sendok plastik pada botol plastik sesuai keinginan kita. Masukkan rangkaian lampu ke lubang yang sudah ada. Kita pasang bola lampunya. Kita beri lem. Jadi sudah bola lampu kita yang cantik. Baik, selanjutnya kita akan praktekkan langsung bagaimana. Yang pertama mungkin dari instalasi listrik, silakan Pak John. Ya. Oh ya. Ya, jadi saya izin matikan background dulu Bapak Ibu. Ya, jadi alat dan bahannya kita menggunakan kabel, ya ada kabel, ada fitting lampu, ada steker. Jadi memang ini pekerjaan instrumen listrik ya, jadi cukup kita pasangkan di setiap masing-masing kebutuhan ya, terutama untuk steker dulu. Ya, seperti ini Bapak Ibu contohnya, cukup sederhana. Setelah kita potong kabel bisa menggunakan cutter atau bisa juga kalau saya secara praktis pakai api ya, biar meleleh kabelnya, jadinya kita bisa manfaatkan api ya, biar lebih cepat. Kemudian kita kuatkan. Begitu juga satu lagi kita taruh di satu sisi lagi, kita kuatkan juga Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai, kita baru pasang. Ya, agak grogi nih karena dilihat Bapak Ibu. Ya, setelah terpasang kuat kabelnya,
Ya, kita kencangkan dengan obeng ya, bisa obeng bintang atau obeng minus ya, tergantung daripada alat yang kita miliki. Kemudian kita setting ya, kita pasangkan fittingnya. Ya. Nah, kemudian ini kita rapikan kabelnya biar tidak berantakan. Kemudian kita tutup. Kita tutup. Ya, ini agak besar kabelnya, jadi agak sulit, harus pas sekali. Bisa ditekuk Bapak Ibu biar lebih rapat. Nah, setelah terpasang, kabelnya cukup kabel yang ukuran biasa saja karena untuk lampu wattnya tidak besar. Nah, kemudian kita kencangkan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, jangan dulu dipasang fitting lampunya, karena memang nanti kita harus masukkan ke dalam botol ya. Tadi juga di video sudah ditampilkan. Jadi setelah selesai ini kita skip dulu kegiatan ini, baru kita lanjut dengan pemasangan dudukan lampu dengan beserta ininya ya, beserta perangkat plastiknya. Jadi ini ada botol aqua ya. Kalau saran dari kami botol aquanya yang ukuran 1 liter ya, jangan yang 600 mili ya. Karena diameternya lebih besar Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa manfaatkan dua bagian ini, baik itu sisi bawah dan sisi atas. Nah, untuk sisi atasnya ini yang akan kita coba rangkai dengan sendok plastik, dan sisi bawahnya nanti sebagai dudukan. Nah, untuk langkah selanjutnya, dudukannya ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan alat solder ya, atau bisa juga pakai pisau, atau juga bisa pakai cutter ya, tapi memang lebih praktis pakai solder ya, jadi meleleh dia, jadi kita tusukkan, kita buat polanya dulu, mungkin kita lingkarkan, jangan sampai full, kemudian ini baru kita, setelah panas soldernya ya, setelah panas soldernya baru kita tusukkan. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, sudah saya lubangi tadi biar mempersingkat waktu. Setelah lubangnya cukup, ya saya kira bisa menggunakan cutter atau gunting ya kan, untuk mengguntingnya. Nah, cuman guntingnya agak tumpul ini, saya gunakan cutter saja Bapak Ibu. Ini harus agak hati-hati Bapak Ibu karena ini bendanya tajam. Jadi memang harus pelan-pelan. Setelah itu kurangi. Nah, setelah selesai, ini nanti kita masukkan Bapak Ibu seperti ini. Ya, untuk diperkerat dengan lem ya. Lemnya mungkin saran kami lem tembak ya. Lem tembak. Jadi lem tembak. Lem tembak ini nanti tujuannya biar daya rekatnya baik Bapak Ibu. Nah, jadi lem tembak ini harus menggunakan listrik juga Bapak Ibu. Jadi tunggu panas. Nanti kita lingkari ya. Lemnya kita tembakkan ke sekitar tempat yang tadi kita sudah lubangi ya. Jadi
Tapi ini masih menunggu 1 menit, 2 menit, Bapak Ibu, masih belum panas. Nah, untuk sementara alatnya seperti ini. Nah, setelah selesai nah, mungkin bisa lihat juga di video. Sambil menunggu, mungkin kita bisa memotong sendok ya Bapak dan Ibu. Jadi, oke. Jadi sendok ini kita menggunakan sendok yang agak pipih, sendok bekas ya biasanya di warung makan Padang atau nasi kuning. Nah, semakin pipih semakin baik. Kemudian sisi pendeknya ini Bapak dan Ibu bisa lihat, kita cukup patahkan dengan tangan saja. Nah, seperti ini. Kurang lebih yang kita gunakan hanya dari batang yang kecil ini sampai dengan posisi sendok yang bundar. Nah, ini kita kumpulkan sampai banyak ya, sampai kurang lebih sekitar 20-30 Bapak dan Ibu. Kemudian kita sambil persiapkan untuk botolnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dalam pengeleman botol. Silakan Pak. Ya, ini proses pengelemannya Bapak Ibu, jadi harus cukup banyak lemnya. Sehingga benar-benar nanti rapat. Jadi di sekeliling ini kita letakkan lem. Ya, jadi mungkin bisa berlapis-lapis Bapak Ibu, bisa 2-3 kali keliling biar benar-benar rapat, tertutup dan kokoh. Nah, tunggu beberapa saat Bapak Ibu sampai kering. Nah, memang untuk mempercantik, saran kami juga bisa memanfaatkan tali rami ya, mungkin sejenis tali goni. Jenis tali rami ya, mungkin banyak di toko-toko alat tulis, di toko intermedia, Gramedia ya. Nah, bisa ukurannya ada yang besar, ada yang kecil Bapak Ibu. Untuk yang besar kita juga ada. Nah, ukuran yang besar ini saran saya mungkin ambil yang ukuran cukup besar biar kemampuan covernya juga lebih cepat. Nah, ini juga bisa kita gunakan cukup lem, atau kalau tidak ada lem tembak juga bisa manfaatkan double tip, pakai double tip. Nah, di sini kita keliling biar tampak cantik secara estetika ya. Nanti kita kelilingi sampai bawah Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan praktekkan, mungkin nggak sampai selesai ya Bapak Ibu ya, tapi kita buat satu jalur saja. Nah, jadi ini harus berbarengan dengan saat menembakkan lem. Nah, jadi ini kita lem langsung. Ya harus pelan-pelan Bapak Ibu biar rapi dililitnya, sehingga nanti tidak terlihat seolah-olah itu adalah botol plastik.
Nah, setelah ini selesai, kita bisa terus lanjutkan sampai bawah, sampai dia tertutup. Sampai ke bawah, Bapak Ibu. Jadi botol plastiknya pun bisa macam-macam, Bapak Ibu. Bisa dari Sprite, ya, bisa juga botol Aqua, bisa juga mungkin yang besar kayak dari Bicola, itu yang kemasan 3 liter. Jadi semakin besar, semakin besar itunya, lampunya nanti. Nah, ini diteruskan Bapak Ibu sampai melilit sampai ke bawah, ya. Jadi memang butuh cukup banyak tali rami, ya. Jadi bisa selain tali rami juga bisa kita manfaatkan bahan-bahan lain, ya, yang kira-kira baik untuk membungkus si botol plastik Aquanya. Nah, kemudian kita praktekkan juga, ya, untuk cara membuat sendok untuk hiasan lampunya, Bapak Ibu. Jadi ini saya cukupkan sampai sini, ya, untuk teknik melilit, karena nanti ini kalau diteruskan bisa sampai 15 menit, Bapak Ibu. Nah, untuk sendok mungkin bisa diteruskan oleh Ibu Riris atau saya juga bisa, ya. Jadi lampunya ini kita pertama kita lemkan dulu, ya, di tempat di sini. Lemnya juga cukup, ya. Baru kita pasangkan ini, ya, sendoknya. Ya, memang ini harus cepat, ya, dilaksanakannya karena memang lemnya cepat kering. Dan memang kalau kurang hati-hati nanti plastiknya meleleh. Nah, ini sama gitu. Kemudian terus ini memang harus dipegang biar kering. Ya, dilanjutkan lagi. Dan kemudian selanjutnya sendoknya dipasang secara bersilang-bersilang. Jadi dipasang berjarak supaya nantinya yang bawah akan menutupi celah-celah yang dibuat oleh sendok itu. Jadi ketika kita memasang lampu, bagian atas tetap muat, ya, tetap cukup untuk tangan kita untuk memasang bohlam tersebut. Nah, untuk memasang bagian atas sendok plastik ini memang cukup membutuhkan kesabaran. Kemudian ketika mematahkan atau memotong, usahakan leher dari sendok tersebut tetap tersisa supaya memudahkan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dalam memasang lampu hiasan sendok plastik tersebut. Untuk
Botol plastik sendiri, saran kami sebaiknya menggunakan bekas botol Sprite yang lebih besar sehingga bohlam yang di dalam bisa dipasang seperti itu. Nah, nanti ini terus-menerus sampai dengan ke bawah, mungkin bisa dilihatkan hasil akhirnya. Nah, jadi yang ukuran besar Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang yang ukuran besar ini memang kelihatan lubangnya bisa lebih besar. Jadi kalau memang nanti pakai botol kecil pun sebenarnya nggak masalah, hanya memang lampunya lebih kecil. Cuman saran saya sebelum selesai memasang lebih baik lampunya dimasukkan dulu Bapak Ibu ke dalam ke dalam botol yang plastik yang kecil. Jadi tangan kita juga masih bisa menjangkau seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang saran saya masukkan dulu botolnya, baru kita pasang sendoknya, itu lebih baik. Jadi nggak masalah dengan ukuran diameter besar atau kecil. Jadi setelah dirangkai dengan sempurna, sehingga fittingnya pun nanti kita lem, ya fitting lampunya itu kita lem ke kakinya tadi ya, tutup botolnya ya, bibir botolnya itu. Jadi tampilannya seperti ini kalau dari kolong. Nah ini terlihat kita sudah masukkan semua kabel yang sudah kita setting tadi, dan kita juga bisa melakukan pemasangan lampunya. Setelah terpasang semua, kita bisa hidupkan lampunya. Jadi bola lampunya memang bisa warna-warni. Di sini kita ambil bola lampunya yang warna biru. Nah kemudian ini bisa untuk lampu tidur sih, kalau saran pemakaian dari yang di sini. Nah, jadi setelah dihidupkan, jadi karena memang di sini cahayanya memang terang, jadi nggak terlihat lampunya kelihatan terang ya, walaupun di sini cuma 5 watt lampunya. Memang ini lampu tidur yang kita setting, jadi bisa ditaruh di meja, bisa ditaruh di gantung juga bisa Bapak Ibu. Tapi memang kalau digantung nggak perlu pakai dudukan. Jadi kalau kita lihat di sini setelah kita gelapkan, nah jadi seperti ini. Jadi bisa menemani tidur malam kita gitu ya. Jadi bisa mimpi indah lah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau lampu gantung, jadi Bapak Ibu nggak usah pakai ini ya. Jadi ini cukup langsung dengan tutup botol aquanya tadi. Langsung kita taruh di plafon ya, atau kita gantung, kita kasih tali. Jadi macam-macam penampakan yang bisa kita lakukan, baik itu dengan lampu dinding, lampu duduk ataupun lampu gantung Bapak Ibu. Mungkin yang kita contohkan di sini adalah lampu duduk. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau mau lebih jelas lagi bisa diputar ulang videonya, nanti kita akan coba berikan link YouTube-nya. Karena memang kalau dilakukan ini kemarin kita buat sampel itu kurang lebih jadinya 45 menit Bapak Ibu, 45 menit sampai 1 jam. Kalau kita pelan-pelan rapi buatnya, ya memang harus rapi buatnya, harus tenang buatnya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan demo singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan mungkin ke moderator. Terima kasih Pak Freddy, Ibu Riris yang sudah mempersiapkan dengan baik. Lampunya cantik banget. Teman-teman yang talentanya kreatif pasti penasaran dong ya. Oh, pokoknya aku bikin nih. Cari sendoknya, cari botol plastiknya. Tadi disarankan pakai botol Sprite ya. Modalnya juga nggak terlalu besar ya. Kita beli rami dan juga mungkin lampu dan fitting ya Pak Freddy ya, begitu ya. Kurang lebih mudah-mudahan 50.000 lah modalnya. Oh, 50.000. Bisa, Oke. Bisa 2 lampu itu Bu. Bisa 2 lampu. Dan bahannya juga nggak ini ya, nggak semuanya beli baru ya Pak. Kita bisa manfaatkan limbah rumah tangga kita. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk demo yang telah disiapkan dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengikuti demo yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Yosefin Satiti Rayastuti. Siapakah beliau? Mungkin baru kenal dengan nama beliau ya. Tapi
beliau Pipin adalah Ketua Suksi Lingkungan Hidup San Mare, gereja kita tercinta, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Perangkai Bunga Indonesia atau disingkat dengan IPBI Jakarta Selatan. Luar biasa ya, dan beliau memang sangat pakar dalam bidang mengkreasi barang-barang yang ini daur ulang, barang-barang bekas. Kami persilakan kepada yang terkasih Ibu Pipin. Terima kasih, moderator Ibu Dani. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pada saat ini saya akan mendemokan, akan membuat lampu hias, lampu meja di sudut ruang. Jadi nanti dari botol-botol galon, botol bekas galon air mineral. Ini akan saya rakit menjadi kap dari sebuah lampu duduk. Nah, untuk itu barang-barang ini adalah sebenarnya sampah ya, tapi bukanlah sampah lah, tapi ini adalah barang-barang yang ada di sekitar rumah kita dan banyak kita temui juga di mana-mana, dan ini memang di Dropbox dari Gereja San Mare pun juga banyak botol plastik yang sudah sampai menggunung ya. Jadi ini akan saya buat menjadi sesuatu produk yang punya nilai manfaat yang lain. Nah, ini sebagai kerangkanya sudah kelihatan ya. Mungkin kamera detail. Ini saya pakai, sebetulnya ini semua bukan dari dari bahan plastik, namun ini menjadi kerangka karena saya akan membuat kerangka. Mungkin kameranya ya arahnya. Mohon maaf. Ini miring. Itu coba lihat di sana. Iya, oke. Jadi saya harus madap kemana? Itu lihat ya. Ini dari tadinya standing board. Ini tinggi ya, tinggi sekali. Saya potong menjadi 2 karena kalau kita membuat sesuatu desain, membuat lampu, membuat suatu rangkaian, kita harus juga memperhatikan unity, juga memperhatikan luas ruangan juga. Nah, ini kebetulan ada, kemarin sudah berkarat ya, ini karena terlalu dipegang kok kayaknya kotor sekali ya. Ini saya potong menjadi 2, tadinya tinggi sekali. Nanti yang tampilan yang sudah jadi akan saya share yang sudah jadi nanti. Lalu ini juga ada sampah ya yang sudah nggak kepakai. Ini bekas apa? Ini bekas gantungan baju sudah kebuang. Nah, ini saya punya ide lain. Wah, ini bisa jadi nih, jadi buat dudukan begini, jadi seperti knockdown ya, semuanya bisa bisa dibikin lampu nih gitu. Nah, ini berkembang lagi, kasih tutup gini. Jadi ini seperti ini kapnya, padahal ini dari kipas angin bekas, nggak tahu lah kipas anginnya sudah nggak bisa dipakai, dan mungkin zaman sekarang juga susah cari ya kipas angin ini zaman jadul gini. Nah, ini nanti akan sudah kebentuk kerangkanya. Nanti akan saya percantik, permanis seperti apa, sehingga ini akan bermanfaat menjadi sebuah lampu hias. Lampu hias yang akan menghiasi sebuah ruang sudut. Nah, tentu saja untuk membungkus dari tap lampu ini, saya perlu membutuhkan kawat ram. Nah, seperti ini ya. Ini kawat ram ini. Nah, ini kita ikatkan, nanti kita ikatkan dengan cable tie. Nah, seperti ini. Ini nanti ya. Tuh. Seperti ini. Ya. Kita seperti ini jadinya. Lalu kita juga perlu supaya lebih cantik lagi, bagaimana supaya lebih manis dan lebih matching mungkin ya dengan sofa, dengan barang-barang yang ada di ruang duduk ya, mungkin ruang tamu, itu. Nah, ini mungkin kita bisa nanti ya kita taruh seperti ini. Nah, jadi ini
Jadi kira-kira ini tekniknya saja ya Bapak Ibu, karena waktunya sangat terbatas, namun saya kira Bapak Ibu semua para peserta webinar bisa membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Nanti saya tampilkan hasil akhirnya. Ini kira-kira jadi sebuah lampu, sudah kelihatan ini menjadi suatu cup ya, cup lampu. Untuk itu saya juga akan tampilkan ini. Nah, ini dari tutup galon air mineral yang sudah tidak terpakai. Ini saya seperti ini. Ini. Nah, ini kita gunting. Setelah kita gunting menjadi rapi, nah, jadilah seperti ini. Lalu ini dilubang dengan solder. Kita 1, 2, 3, 4. Supaya nanti kita bisa rakit. Nah, jadilah seperti ini. Kita rakit satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya, kita masukkan kabel tie. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita rakit. Jadilah seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, terus disambung-sambung, diukur, kira-kira diukur sampai itu akan menutup sampai ke atas. Nah, supaya tidak kelihatan warna-warninya, kita menginginkan sesuatunya itu yang tampil polos. Nah, kita semprot dahulu dengan cat semprot. Nah, nanti kalau sudah kering, barulah kita rakit di sini. Ini juga di atasnya juga sampai ini sampai di atas. Terus baru kita ikat di sini. Tadi kan ada kawat ram-ramnya, jadi bisa diikat dengan kabel tie. Nah, seperti itu kira-kira. Terus, ya. Nanti bayangan untuk hasil akhirnya Bapak Ibu akan lebih jelas membayangkannya. Nah, untuk pemasangan ini bagaimana ya? Mau dibikin apa ya? Seperti ini gitu ya. Bolong-bolong begini. Nah, ini kita punya masking tape. Terus kira-kira sudah bisa dibayangkan ya, supaya nanti juga waktunya bisa terbagi untuk cara-cara yang lain. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, begini ya. Saya memang mengambil nempelnya dari dalam, karena di sisi luar ini adalah lebih cantik. Nanti juga akan kalau sudah penuh semua, nanti kembali saya semprot dengan cat ya yang boleh Bapak Ibu inginkan. Apalagi di sini saya mau yang model apa ya, gold ya, karena saya akan kombinasikan dengan kain goni tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi saya tempelkannya dari dalam, karena saya membutuhkan justru luarnya, dan luarnya ini nanti kalau sudah disemprot ini akan cantik karena ada garis-garisnya. Gitu. Nah, untuk itu lampunya di mana itu? Nah, ini dia lampunya. Nah, ini juga peralon bekas sisa dari biopori. Bolong-bolong ya, ini sisa sayang-sayang mau kebuang sayang kan ya. Nah, ini bagi teman-teman juga yang
pecinta bunga, perangkai bunga tentu tidak pasti sudah paham dengan ini, tatakan pot bunga, tatakan untuk merangkai. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah kotor, sudah jelek ya, saya sikat saja, lalu saya lubang. Saya buat lubang. Nah, dipastikan untuk tempat dudukan kabel supaya kabelnya enggak kelihatan biar lebih rapat teratur gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini bolak-balik ini bisa diatur sesuai dengan tinggi rendah yang dimaui seberapa tingginya. Nah, ini saya memakai lampu hemat energi. Tentu saja supaya kita kan juga harus mengurangi panas ya. Ini juga untuk ekonomis. Nah, ini untuk dudukannya tentu saja seperti tadi cara membuat lampu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agus. Ya, sekarang ini saya pakai juga, ini bisa dimanfaatkan sebagai alas dari fitting ini lampu ini. Nah, ini bisa nyala. Lagi tadi ini soal lampu ya, nanti soal hasil akhirnya kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah, ini pilot sudah, ini sudah. Sekarang saya juga melanjutkan juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak John dan juga Ibu Riris, bahwa botol plastik ini di San Mare memang kami juga sudah pilah sampah dan juga ada drop box di Gereja San Mare sudah sampai banyak sekali, dan ini susah hancur bahkan sampai berapa puluh tahun ya. Makanya saya buat sesuatu supaya ini lebih memperlama sampai pada tempat pembuangan akhir. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu di depan, tadi kan membuat ini bisa dipakai untuk lampu, untuk dari sendok plastik. Nah, kali ini saya juga akan memanfaatkan dari botol plastik ini. Ini menjadi, kalau saya lilit-lilit seperti ini, tadi mana botolnya ya ini, itu biasa tadi, caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini terus dipastikan sampai rapi. Nah, seperti ini terus. Nah, ini sudah seperti ini hasilnya. Jeng jeng jeng. Hasilnya seperti ini. Ini ya, nanti juga akan kita tampilkan lagi. Nah, ini ada cara yang lain juga, ide yang lain. Ini kita beri lem tembak. Ya. Lalu kita ini ranting-ranting kan banyak yang kemarin ada hujan angin, petir, puting beliung. Nah, kasihan ya, dia pernah hidup, sekarang dia mati, tumbang pohonnya. Nah, sekarang kita tampilkan menjadi sesuatu yang punya nilai manfaat dan juga membahagiakan buat kita berkreasi, mengembangkan sikap afektif, mengembangkan sikap rasa kognitif juga berkembang karena motorik juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lem, hasilnya seperti ini. Ini bisa untuk digantung menjadi pot gantung, ada diberi tanaman sirih gading atau juga tanaman sekulen atau yang sekarang itu dikenal namanya acifera ya. Itu untuk di dalam ruang dengan pasir, tapi kalau air juga bisa. Kalau tanaman sekulen ini perlu dibolongkan, kalau hanya untuk sirih gading yang menjuntai tidak perlu dilobang. Ini seperti ini. Nah, ini juga bahan dari bahan plastik yang ini banyak sekali. Lebih-lebih masa pandemi banyak orang bikin kue, bikin anak-anak di rumah, es krim. Nah, inilah seperti ini. Ini juga dari plastik, bahan plastik. Akan saya buat apa? Saya punya ide.
Nah, ini pot dari ini akan saya buat seperti ini. Kita beri lem dulu. Kalau mau bagus, kita semprot dengan ini dulu, dikeringkan supaya nanti kalau ada celah-celahnya tetap kelihatan lebih rapi. Ini talinya tali apa ya, tali rami. Ini agak lebih tebelan supaya juga ada tekstur ya, yang tadi lembut sekali. Sekarang saya pilih tali yang agak lebih lebar, lebih tebal. Seperti ini kah? Jadinya. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, karena waktunya juga terbatas ya, saya tidak bisa menyelesaikan sekarang semuanya, tapi yang sudah jadi ada. Jadilah seperti ini. Nanti bisa kita gantung dengan sesuatu apa ya, kaitan besi apa saja nih. Nah, nanti akan saya tampilkan hasil akhirnya. Nah, kiranya apalagi ya? Maaf, ini dikembalikan ke tempatnya. Terus ini, nah ini bagi mungkin di sini juga hadir teman-teman dari perangkai bunga, pecinta bunga, tentunya juga setiap seminggu sekali, setiap kali itu selalu tangan pegang bunga segar. Nah, sayangkan kalau dibuang begitu saja. Ini saya manfaatkan, saya keringkan. Nah, nanti sebagai pemanis dari lampu duduk itu akan saya kombinasi sebagai pemanisnya dengan bunga-bunga kering, dan ini dari bunga yang kering juga, dari klobo jagung ya. Nah, ini dari klobo jagung, ini klobo jagung, ini yang untuk saya pakai untuk menghias kap lampu. Ini klobo jagung, saya keringkan, saya potong kecil-kecil, lalu dironceng, diikat begini. Nah, ini nanti akan kira-kira seperti ini, menjadi pinggirannya, pinggiran seperti ini. Nanti ada hasil akhirnya. Kira-kira karena waktu juga sudah mepet, sepertinya juga sudah habis. Kali ini akan saya tampilkan yang sudah jadi. Kita penasaran seperti apa sih? Gitu. Jeng jeng. Bentar, saat. Kira-kira masih ada lagi bisa mepet? Ini kurang mepet ya. Nah, inilah hasil dari tadi yang apa saya praktekkan, dan tekniknya sudah saya jelaskan. Memang dari aqua bekas, dari botol aqua, yang ini dari botol tempat es krim, ini ada ranting-rantingnya, dan ini tutup botol lampu, ada kapnya. Nah, ini kapnya, tadi mungkin Bapak Ibu masih penasaran seperti apa sih yang sudah dibeli masking tape seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, cantik bukan? Nah, ini baliknya juga tetap rapi. Nah, ini kita tutup di sini. Dari tutup klobo jagung, dimanfaatkan. Nah, ini bunga-bunga kering, ada campur ya. Ya, ini bunga plastik yang sudah bertahun-tahun itu duduk di teras belakang itu terus nggak pernah layu sampai bosan yang lihat. Nah, sekarang coba kita tampilkan dengan yang lain lagi. Jadilah seperti ini, dan ini lampunya hasilnya seperti ini. Terima kasih atas kesempatan ini, semoga menginspirasi dan berguna untuk kita bisa mengembangkan ide kreasi kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pipin. Bagaimana teman-teman yang bisa? Kaget? Wah, ternyata
Bisa ya, sampah-sampah yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan, dikreasi lagi, dipercantik lagi. Ini ibu-ibu pasti ini udah pengen dibikin seperti Bu Pipin. Bu Pipin kira-kira modal berapa itu Bu Pipin untuk bikin lampu? Halo Bu Pipin, kalau dengar untuk suara bikin kita? lampu, ini kan memang dari saya itu mengumpulkan ya, ini jangan dibuang, saya sudah punya konsep begitu. Jangan terlalu panjang, ya nggak apa-apa ini supaya nyatu ya, nggak apa-apa kok. Nah, ini Goni juga dari teman-teman juga ada. Saya sendiri juga punya ya untuk dekor di rumah, itu juga mungkin juga ada dekoran di dekoran sedikit-sedikit begitu ya. Jadi saya kumpulin yang kira-kira dan bikin kap lampu. Jadi sudah punya kita punya langkah untuk mau didesain jadi apa. Itu tuh saya kumpulkan dulu, baru saya bikin desain, baru kira-kira kurang apa. Nah, kalau dari botol ini air galon mineral ini memang dari rumah sendiri yang saya kumpulkan gitu. Jadi ini ada 127 ya kalau nggak salah ya, ini itu juga dari rumah. Jadi saya kumpulkan dengan pilah sampah di rumah, saya kumpulkan, saya semprot jadinya seperti ini. Jadi saya nggak usah jadi beli lampu lagi gitu modalnya. Yang paling menjadi modal ya tentu saja ini ya, karena ini cepat habis dan cepat kering. Pilox ini pastilah. Terus mungkin juga masking tape itu juga pasti ini habis. Terus ini juga mungkin ini saja sih gitu. Kalau lainnya sih kalau rantai-rantai seperti ini itu juga saya ambil juga dari luar, dari pohon yang jatuh dimanfaatkan orang ini. Makanya tidak saya cat biar dia kelihatan natural, biar kelihatan alami. Artinya modal juga tidak terlalu besar ya Bu Pipin untuk kita mau mencoba mengolah limbah organik kita. Luar biasa Bu Pipin sudah mencegah. Kira-kira 100.000. 100.000 sih. 100.000 sudah cantik kayak gitu. Kalau beli mungkin lebih dari 100.000 ya Bu, ibu-ibu sekalian pasti udah tahu nih. Wah ini kira-kira segini nih udah kalkulator udah jalan tuh. Udah otomatis deh tuh. Iya luar biasa Bu Pipin dan keluarga sudah mencegat nih limbah-limbah plastik nggak sampai masuk ke TPA dengan mengkreasikan yang luar biasa cantiknya. Saya yakin menginspirasi luar biasa ya. Bapak Ibu kira-kira dari pemaparan 2 narasumber di demo ataupun 3 narasumber kita sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan bisa pencet reaction hanya supaya ruang Zoom ini nggak kedengaran suara saya aja nih, pengen deh dengar suara dari teman-teman sekalian, dari teman-teman Sanmare, dari para teman-teman mahasiswa barangkali kalau ada, dan pegiat yang lainnya. Silakan, masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita ke chat room dulu deh. Kita ada apakah di chat room ini? Tadi banyak banget yang ngechat. Oh banyak ini, Ibu Pipin banyak yang mensupport. Wah keren sekali Ibu Pipin, luar biasa. Nih kayaknya akan ada panggilan ke Bu Pipin untuk menjadi narasumber nih kayaknya. Siap-siap loh Bu Pipin. Ya, keren loh ini. Kemudian apalagi ya? Tuh, siap, gurunya udah siap. Wah, wow, keren Bu, masterpiece ini. Waduh, bukan cuman ini ya, bukan sekedar sampah, tapi udah keren. Ini ada pertanyaan apa proses oh ya, ini sudah disampaikan ya Bapak Ibu untuk link videonya, jangan khawatir. Nanti dari teman-teman UPJ akan merekodnya dan kemudian nanti akan menguploadnya di YouTube Sanmare kita, dibantu oleh teman-teman dari Komsos. Ada lagi kah di atas? Ada komen dari Pak Andreas Krisbayu, pegiat juga di Bintaro ini. Bagus, keren idenya. BTW sudah dicoba tahan berapa lama? Maksimum lampu berapa watt? Jangan sampai dipakai seminggu lalu panas dan leleh. Kalau kurang durable-nya jadinya juga enggak sustain. Ini kayaknya ditujukan kepada Pak Freddy dan Bu Riris nih. Bagaimana? Monggo dijawab Pak Freddy. Iya Bu, ya jadi kalau lampu memang kita
sarankan memang wattnya jangan terlalu besar Bu ya. Jadi karena memang peruntukan ini bukan untuk lampu belajar Bu, jadi memang untuk lampu tidur ya, dengan daya terangnya jadi nggak terlalu besar gitu. Memang kalau durabilitas kita belum tes, karena ini juga baru kita buat 4 hari yang lalu ya, jadi belum pernah kita tes 24 jam hidup gitu ya. Tapi memang saran kami untuk mencegah hal itu ya memang harus cari yang diameternya besar. Saran saya sih lampu seperti dari Sprite ya, jangan dari botol aqua mineral gitu. Nah kemudian dari situ kita gunakan watt kecil. Kalau contoh yang kita gunakan ini lampunya 3 watt Bu, 3 watt ya. Bagus lagi kalau lampunya LED. Mungkin sekarang kan sudah tren ya lampu LED yang wattnya kecil tapi daya terangnya bagus gitu Bu. Begitu Bu yang bisa kita kasih saran. Baik, makasih Pak Freddy. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Andreas Krisbayu. Kita jadi sama-sama ya, karena belum diuji coba durable-nya, nanti kita sama-sama aja. Ini jawaban untuk Pak Muhammad Murdir Nur Saleh. Untuk sampah plastik bisa dilebur dan dicetak ulang, bisa dengan teknik pencacahan, dipotong kecil-kecil. Gitu ya Pak ya. Ada message di bawah lagi. Apakah? Oh, ini ada pertanyaan untuk Ibu Pipin dari Ibu Ita Sanmare. Ibu Pipin, untuk tudung lampu andai diganti dengan tampak kecil, bisakah? Monggo Ibu Pipin. Bisa, sangat bisa. Jadi tergantung proporsionalnya dari lampunya ya. Kalau kita mau besar itu tentu saja ininya juga harus proporsional gitu. Tapi kalau kita membuat itu dudukannya itu lebih kecil dan juga lebih slim, juga kita tutupnya juga dengan yang lebih kecil gitu. Baik, semoga bisa menginspirasi untuk Ibu Ita Sanmare. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan secara langsung dari teman-teman mahasiswa, ada nggak yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan mencerahkan ya. Saya rasa cukup ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Kebetulan waktu sudah hampir habis. Kita tadi agak mundur 10 menit, tapi rasanya cepat sekali. Kalau tidak ada, kita cerita lagi nih yang kemarin, yang kita tadi sudah kita sampaikan oleh para narasumber, bahwa kita di flashback-kan, diingatkan lagi bahwa pola hidup kita tuh meninggalkan jejak karbon loh Bapak Ibu, dan kita harus benar-benar bisa bijaksana sekali dalam sampah-sampah rumah tangga kita. Kita yakin bumi kita nggak hanya untuk hari ini, nggak hanya untuk kita yang ada di ruang Zoom ini. Kita yakin, kita percaya dengan kemampuan kita mau mengolah limbah plastik kita yang ada di rumah tangga dengan program tadi, dengan paparan dari Ibu Melan, 5R. Nah, ya kan, kita mau coba supaya jangan cepat-cepat sampah plastik kita dikirim ke TPA. Kasihan TPA kita, sudah banyak sampah organiknya ditambah kita. Kita jaga dulu di rumah, kita kelola dengan bijak, kita pasti bisa. Untuk siapa, Bapak Ibu? Untuk anak cucu generasi kita selanjutnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya dengan saya ya? Amin, pasti kita semangat. Sebelum kita bubar, kita mau foto dulu. Silakan Ibu Ratna, kita berikan senyum terganteng dan tercantik kita untuk kita semua di sini. Ya, mari kita foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Mungkin background-nya bisa digunakan ya, kalau yang sudah mendownload background. Dan sudah siap slide pertama. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Masih banyak yang belum buka kamera ya, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut. Yuk buka yuk teman-teman sekalian, teman-temanku terkasih dari Sanmare. Nah, iya. Lebih seru ya Bu kalau semua buka kamera. Oh iya, kan kangen kita ya, udah lama nggak ketemuan. Yuk. Baik, saya ulangi ya. Kasih jempolnya Ibu-ibu, teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Siap, 1, 2, 3.
Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, para pegiat lingkungan yang luar biasa. Ya, waktu juga yang membutuhkan kita akan buka, namun kita nanti akan diberi, kemudian kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa. Dan tahun depan pandemi sudah berlalu, kita semua sehat, bisa bertemu, saling menyapa lagi. Untuk mengakhirinya, karena kita sudah, puji Tuhan ya, kita dilindungi dan lancar nih hotspot kita, sinyal kita, materi tersampaikan dengan baik. Saya rasa memberikan inspirasi dan memberikan upaya kita. Oh iya, saya diingatkan lagi kita harus berubah. Kita memiliki habitus baru. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa pegiat lingkungan, kita tutup acara webinar kali ini dengan doa. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua boleh hadir dalam ruang sulit ini. Doa penutup dimulai sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Doa selesai. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih luar biasa. Saya sungguh bersemangat. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, 6 dosen yang tak bisa aku sebut satu persatu, para narasumber Ibu Pipin dari Sanmare, Ibu Hermini, Ibu Wiwin dari Lingkungan Hidup, para pegiat lingkungan Bapak Andreas Krisbayu, Ibu Widya, Bapak Agus, luar biasa, terima kasih. Ibu Aiping dari Sanmare, dan mohon maaf saya tak bisa sebut satu persatu. Salam sayang saya, salam cinta kita semua, shalom. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih semua. Salam Terima sehat, kasih, bahagia Bapak selalu Ibu. ya. Ya, mari sampai bertemu kembali.